negara nggak ada hadir Pak gitu loh. Nah sehingga masyarakat bertanya-tanya, apa dengan membayar pajak saya nggak kuat? Apa dengan memiliki sertifikat saya tidak kuat? Kan begitu Pak. Dan BPN dengan leluasanya menyatakan kami membatalkan sertifikat itu. Welcome to podcast Dikamer. Oke, ini ada pertanyaanku. Kita tentang tanah di Batam ini. Ya kan? Menarik tuh Pak. Bapak kan tadi menyampaikan Bapak lawyernya Cipta sudah 4 tahun ya. 4 tahun. Aku mau tanya, kenapa hanya di Batam ini? Koreksi kalau salah. Kenapa di Batam ini hanya kita yang hak guna bangunan? Sebenarnya begini Pak. Untuk yang HGB sebenarnya selain di Batam, di Bintan juga ada. Bintan ada. Cuman yang kalau saya nggak salah, terakhir yang saya tahu di Sabang juga HGB. HGB juga. Iya. Saya melihat begini, mungkin pemerintah punya maksud dan tujuan lain bahwa karena Batam ini, Bintan maupun Sabang itu, dia adalah daerah terluar Indonesia. Daerah terluar Indonesia yang mungkin tidak menutup kemungkinan untuk warga-warga asing itu datang ke Batam dan mungkin bisa menguasai tanah di Batam atau di daerah-daerah HGB, sehingga pemerintah mungkin menetapkan bahwa Batam adalah merupakan HGB yang mana hak pengelolaan lahannya diberikan kepada satu badan pemerintah. Mungkin dalam hal ini adalah BP Batam atau BP Kawasan Batam. Sehingga siapapun yang memiliki tanah atau yang menguasai tanah di Batam itu adalah merupakan hak guna, tidak dapat menjadi hak milik, gitu Pak. Sehingga termasuk warga negara asing, termasuk ya warga Indonesia sendiri. Karena konsep Batam ini pada awalnya itu kan dikonsepkan sebagai daerah industri Pak. Daerah industri otorita Batam, yang mana Batam memang diperuntukkan untuk daerah industri. Nah, seiring waktu perkembangan zaman, justru industrinya yang sudah mulai menghilang. Justru sebagai tempat pemukiman, gitu loh, tempat pemukiman masyarakat. Malah sekarang saya lihat ini Batam malah lebih diapakan ke pariwisatanya lagi nih. Iya. Dihidupkan lagi pariwisatanya, lebih dikembur-gemburkan ke pariwisatanya. Makanya sehingga kayak saya sebagai masyarakat melihat ini Batam mau industri atau pariwisata atau industri pariwisata, kan kurang lebih begitu Pak. Apalagi dengan kebijakan pemerintah selama belakangan ini banyak yang kadang-kadang naik turun berubah-ubah, kan bingung juga gitu Pak. Itu yang kadang-kadang mungkin saya melihat bahwa sebenarnya lebih ke bahwa Batam ini karena dia daerah terluar dari Indonesia. Kalau Tanjung Pinang kan daerah terluar juga. Tanjung Pinang dia daerah terluar, tapi mungkin dia lebih ke sektor kayak begini Pak, kayak mungkin dia lebih ke banyak kayak bukan daerah industri persawahan atau apa, bukan dia apa kan sebagai daerah perindustrian gitu. Oh iya. Karena kan Batam ini memang dahulunya memang industri ya. Industri. Jadi bahaya juga ketika hak milik orang luar semua. Wow. Bisa terjual Batam ini. Orang Singapura pula kan. Merdeka Batam Pak. Merdeka Batam ya. Join ke Singapura Pak. Iya. Sama dengan kasus yang kita tangani pertama kali. Yang mana itu? Villa Pambil. Yes. Nah ada perjanjian. Betul. Kalau sampai 50 orang Singapura ada perjanjian begitu. Betul. Terjual Batam. Itu dikhawatirkan pemerintah ya. Betul. Habis Pak. Kita pindah dari sini Pak. Iya. Terakhir nanti pilihan diberikan gabung ke Singapura atau gabung ke NKRI. Kan repot Pak. Tapi ini NKRI gitu. NKRI harga mati Pak. Nggak bisa diganggu-ganggu. Berarti itulah ya jawabannya. Kenapa di Batam ini hak guna bangunan? Ya karena kita di ujung tombak yang dimana bebas orang luar masuk. Betul. Takutnya nanti karena hak milik jadi bisa terjual. Betul ya. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, hak guna bangunan ini punya waktu nggak Pak? Punya Pak. Berapa lama Pak? Dia 30 tahun Pak. Kalau hak guna bangunan itu jangka waktunya 30 tahun.
Itu pengalokasiannya itu jadi hak guna ini kan misalnya ada satu lahan Pak. Ada satu lahan yang memang lahan ini kita katakanlah masih kawasan. Kawasan itu bisa dibilang misalnya kawasan hutan lindung. Jadi karena perkembangan zaman atau mungkin karena perkembangan masyarakat di tengah-tengah masyarakat, pemerintah atau lembaga pemerintah yang ditunjuk pemerintah pusat untuk memegang hak pengelolaan lahannya, dalam hal ini BP Batam, BP Batam dapat mengajukan ke pemerintah pusat untuk pelepasan hutan lindungnya misalnya. Mungkin hutan lindung ini mungkin karena kebutuhan masyarakat yang untuk pemukiman atau industri atau yang lain gitu. BP Batam bisa mengajukan permohonan hak pengelolaannya, HPL-nya itu ke pemerintah pusat melalui, pertama kalau kita di Batam itu melalui kantor pertanahan Kota Batam, Kantah Batam. Baru dari Kantah Batam nanti meneruskan ke Kanwil, Kanwil Kepri. Baru dari Kanwil Kepri nanti meneruskan lagi ke Kementerian Agraria. Nah dari situ nanti diputus, mungkin Kementerian Agraria berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan atau Lingkungan Hidup terkait hutan lindungnya. Ketika itu disetujui, dikeluarkanlah nanti yang namanya sertifikat hak pengelolaan lahan, sertifikat HPL-nya. Sertifikat HPL inilah nanti yang menjadi dasar BP Batam selaku pemegang HPL untuk mengalokasikan lahan yang sudah dirubah dari hutan lindung ini, untuk mengalokasikan baik ke swasta, baik ke masyarakat, bahkan mungkin baik ke pemerintah gitu, berdasarkan HPL ini. Setelah dialokasikan nanti barulah nanti ada ketentuan-ketentuan lagi mungkin tentang tarif WTO. Itulah tadi inti dari HGB ini kan sebenarnya karena dia hak guna Pak. Dia hanya punya masa berlaku itu 30 tahun. 30 tahun itu yaitu dengan membayarkan tarif WTO berupa seperti pajak lah. Kayak kadang-kadang masyarakat juga banyak bingung Pak. Batam ekstra ekstrim katanya. Kenapa? Pajak terhadap tanahnya 2 kali bayar. Pertama 30 tahun, pertama per tahun. Per tahun yang ke Pemko. PBB, PBB SPPT PBB-nya. Karena di PBB itu ada harga bumi sama harga bangunan. Gitu makanya. Tapi ya itulah faktanya. Itulah yang terjadi di Batam gitu loh. Setelah dibayar 30 tahun barulah berdasarkan WTO ini barulah diurus untuk ke proses selanjutnya seperti sertifikat hak guna bangun. Tadi 30 tahun. Setelah lewat 30 tahun? Setelah lewat 30 tahun itu ada namanya perpanjangan Pak, 20 tahun. 20 tahun. Begitu juga lagi prosesnya. Iya, betul. Berarti BP memohon lagi diperpanjang ke pusat. Benar. Jadi kalau lewat maksudnya 30 oke, diperpanjang 20. Setelah itu ada nanti ada pembaharuan 30 tahun lagi Pak. Pembaruan. Iya, makanya itu waktunya itu sebenarnya kalau di total semua itu ada 80 tahun Pak. 80 tahun. 80 tahun. Yang dikhawatirkan kan ini biar jadi pembelajaran buat masyarakat. Yang dikhawatirkan ini kan gini. Ada isu-isu yang aku dengar ketika 30 diperpanjang plus 20 udah pemutihan, dia nggak punya hak milik lagi. Maksudnya? Contohnya saya beli rumah nih. PT udah 30 tahun. Udah lepas, saya mohon diperpanjang ke BP lah. BP ke sana, ke pusat 20 tahun. Udah lewat ini semua. Lewat 30 tahunnya? Iya, 30, 20. Udah habis. Mau perpanjang lagi. Masyarakat berpikir bahwasannya setelah 50 tahun ini pemutihan, dia tidak punya hak lagi untuk HGB-nya. Apakah begitu? Masalahnya yang terjadi itu belum pernah terjadi di Batam, Pak. Sekarang ini yang terjadi di Batam adalah bahwa WTO 30 tahun sudah habis dan diperpanjang. Sekarang di Batam itu untuk beberapa wilayah itu kayak di Baloi Center. Baloi Center ada, Tiban ada, Bengkong juga ada. Itu proses perpanjangan 20 tahun. Nah, proses perpanjangan 20 tahun. Makanya ketika masyarakat mengatakan setelah 20 tahun belum terjadi, Pak. Belum terjadi. Tapi ya belum terjadi, tapi gambaran mungkin secara undang-undang dia bisa untuk memperbarui 30 tahun. Tapi gitu loh. Dapat celah nggak orang oknum-oknum untuk melakukan pemutihan? Ini kan udah habis masanya. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Yang terjadi seperti yang terjadi sekarang di Batam, ada nggak hak milik? Ada. Kenapa bisa terjadi itu? Itu kan dulu kan karena adanya kebijakan pejabat
yang memperbolehkan itu, tapi pada kenyataannya sampai sekarang yang terjadi dia bisa apa terhadap hak miliknya? Nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Iya, itu kemarin sempat ada kasus yang menguak masalah itu. Nah, ketika dia mau transaksi terhadap hak miliknya, notaris nggak bisa menerima, tapi haknya harus diturunkan. Pertanyaan kemudian, apakah hak bisa diturunkan? Bisa nggak? Secara hukum sih nggak bisa, Pak. Terus? Gitu loh. Hak milik diturunkan HGB. Cuman kan yang menjadi pertanyaan ini terjadi di tempat di daerah yang seharusnya hak milik itu tidak ada. Tapi kenapa ada gitu loh? Kan gitu. Nah, jadi itu ya. Ada. Banyak, Pak. Tiban ada, Pak. Sangrila itu ya. Iya, banyak, Pak. Bahkan Batu aja ada beberapa, Pak. Wah. Gitu loh. Dan mereka bisa apa terhadap hak milik? Mau transaksi nggak bisa, Pak. Mau agunkan ke bank nggak bisa, nggak ada bank yang mau terima. Harus diturunkan HGB. Tapi itu pun ditentang undang-undang. Pertanyaannya bisa nggak hak menurunkan hak? Jawabannya nggak bisa kan? Menaikkan mungkin bisa, Pak. Selama syarat untuk terpenuhi untuk menaikkan dari HGB menjadi hak milik ini terus dipenuhi. Jadi solusinya apa itu? Cabut haknya, ajukan baru, Pak. Oh, dicabut haknya ya? Cabut haknya dulu. Jadi bukan milik dia ya? Bukan milik dia. Tapi kan di situ. Tapi kan di situ ada satu kekosongan tuh. Status quo terhadap lahan itu, terhadap tanah itu. Bisa tidak oknum ngambil ya? Resiko kan, Pak? Resiko ya. Ngeri kan? Ketika dilepaskan jabah apa tanah cabut, langsung datang oknum, nggak bisa lagi dia berapa karena udah cabut. Bisa jadi nggak ke dia lagi, dia lokasikan. Itu mungkin dikhawatirkan orang yang mau melepas haknya itu. Dan itu yang seharusnya dipikirkan pemerintah untuk membuat produk hukumnya. Mengcover ya. Mengcover hal-hal yang seperti itu. Biar masyarakat nggak takut, Pak. Nggak sampai ke situ pemikiran pemerintah menurut Pasti sampai, Pak. Tapi nggak dieksekusi. Itu dia. Pertimbangannya apa kita nggak tahu, Pak. Berarti ini menjadi dilema ya. Dilema, Pak. Buat masyarakat yang punya hak milik. Di Batam hak milik bukan suatu kebanggaan, Pak. Bener, Pak. Aib ya. Nggak ada apa-apanya, Pak, barang tuh. Iya. Nggak ada apa-apanya. Iya. Jangan bangga ya. Jangan bangga. Hak milik katanya kan. Hak milik ya. Lu bisa agunkan nggak ke bank? Iya. Bawa ke bank ditolak Pak langsung. Bang. Iya kan? Kita HGB bisa kita. 500 juta cair. Kan gitu, Pak. Iya. Betul. Berarti itulah. Ya semoga pemerintah nanti mendengar dan mengcover hal-hal ini supaya masyarakat yang mau menurunkan haknya dicabut, ditertibkan lagi tapi menjadi milik tetap ke dia, dilokasikan ke dia gitu. Iya. Iya kalau cuma contohnya lah satu bangunan aja tidak ada masalah, ini lahan pula kan berapa hektar kan? Kawasan kan? Apa enggak pusing barang itu? Pusing, Pak. Cabut semua investor, Pak. Tidak ada kepastian hukum katanya, Pak. Iya. Tapi sering kita tengok ini, Pak. Menurut pandangan Bapak lah. Hapuskan WTO. Oke. Apa sih itu maksudnya? Itu dia tadi yang saya bilang, Pak. Masyarakat ini kan merasa bahwa WTO itu adalah berupa pajak, iya. Dan masyarakat melihat bahwa kami ini bukan nggak bayar pajak, ke Pemko kami pun bayar pajak. Cuman masa iya kami 2 kali bayar pajak, kan begitu. Sementara WTO ini kan menjadi uang wajib tahunan otorita. Uang wajib tahunan itu artinya inilah salah satu pendapatan BP Batam yang cukup besar terhadap BP Batam sendiri. Dalam artian kasarnya kayak uang sewanya kita lah, Pak, sama BP Batam yang punya tanah, yang punya hak untuk pengelolaan gitu loh. Lu tinggal 30 tahun lu harus bayar ya, sewa ya. Itulah kira-kira. Nah, di sisi lain karena WTO ini, Pak, berlaku sekali seumur hidup. Tidak setiap tahun ditagihkan. Berbeda dengan pajak yang dimaksud masyarakat terhadap Pemko Batam. Itu PBB setiap tahun. Nah, WTO ini kan berlaku hanya sekali seumur hidup, Pak. Dan hanya dibayarkan sekali gitu. Nah, kalau misalnya sebenarnya wajar-wajar saja sih kalau masyarakat itu menuntut
bahwa hapuskan WTO, hapuskan begini-begini itu wajar, karena masyarakat merasa bahwa kami ini terlampau banyak dua bayar pajak, dua ganda apa semua. Cuman di sisi lain di masalah hukumnya, ya itu memang kewajiban gitu, kewajiban terhadap masyarakat yang menerima alokasi, termasuk pengusaha gitu Pak. Dan itu pun kalau sekiranya kita berpikir logis, kalau nggak ada pendapatan mereka, bagaimana pembangunan di jalan-jalan? Nggak tahu Pak. Kan begitu kan? Batam Pak salah satu pembangunan yang punya perencanaan paling bagus. Dari dulu penerapan otorita masuk ke Batam, otorita sudah konsep bagaimana. Kalau kita bisa lihat Jalan Sudirman Pak, Simpang Jam. Iya, keren. Ketika Batam punya rencana pelebaran jalan, kita nggak sibuk kayak daerah-daerah lain Pak. Iya. Masyarakat dia pembebasan lahan untuk jalan, karena semua udah diukur Pak. Batam dulu sempat punya rencana mau buat kereta cepat komuter itu Pak. Jalan Sudirman depan Polres Pak, itu jalan di tengah-tengah pembatasnya itu memang udah dipersiapkan di konsep untuk seperti itu. Ketika Batam punya rencana untuk merealisasikan rencana itu, dia nggak perlu pembebasan lagi Pak. Semua udah terkonsep. Makanya kita beruntung juga nih. Kita beruntung dulu otorita punya konsep yang bagus seperti itu Pak. Sehingga sekarang ketika pemerintah kota atau mungkin BP Batam atau mungkin lembaga lain mau melakukan pembangunan, nggak capek lagi Pak. Pak Rudi sekarang lihat tuh jalan di Batam Pak, lebar-lebar sekarang tuh Pak, meskipun yang lewat jarang. Keren. Kan gitu. Kalau kita lihat memang pembangunan dari khususnya beberapa tahun terakhir ini memang keren. Itu Tembesi kan? Ya sekarang lagi kerja itu Pak. Cuman berapa hari ini lihat kayaknya nggak ada orang kerja Pak. Gara-gara hujan atau? Hujan lah mungkin karena hujan, kan Pak, ya. becek kan hujan. Yang penting jangan gara-gara APBDP aja Pak. Itu lagi ribut di Dewan kan. Kita tunggu dulu lah katanya. Stop dulu lah gitu ya. Stop dulu lah. Nah kan masyarakat dirugikan Karena kalau akhir stop. tahun Pak. Iya. Anggaran kan. Akhir tahun soalnya. Iya. Masyarakat kasihan Pak, itu tiap sore sama pagi baru. Udah ganteng-ganteng motornya kan, mobilnya. Selesai. Langsung kena cap coklat. Doorsmear sekarang ini enak Pak. Oke Pak. Ada lagi pertanyaan yang sangat dilema yang saya lihat di kalangan masyarakat ini. Bagaimana menurut Bapak untuk menanggapi ini tentang sertifikat tumpang tindih Pak? Ya, banyak kejadian di Batam seperti itu. Sertifikat tumpang tindih yang memang khususnya di dalam lahan KSB Pak. Lahan KSB itu pasti banyak yang terjadi. Apa KSB biar tahu masyarakat? Kafling siap bangun Pak. Kafling siap bangun. Produknya BP Batam. Yang diperuntukkan untuk masyarakat yang tadinya berdomisili atau tinggal di rumah liar, karena ada pembangunan mereka harus direlokasi dan dialokasikan ke KSB ini. Cuman kenyataannya yang berjalan Pak, kadang-kadang KSB ini nggak tepat sasaran gitu loh. Dibisniskan atau dijual beli? Pasti dibisniskan. Jadi KSB ini tidak lagi sekarang diperuntukkan bagi masyarakat yang direlokasi atau yang dipindahkan dari gusuran rumah liar ke KSB. Lebih ke diperjualbelikan Pak. Keuntungan pribadi jadinya. Keuntungan pribadi. Jadi Sehingga ketika mereka melakukan pengurusan sertifikat, kadang-kadang gini Pak, bisa sampai terjadi pengurusan sertifikat, ganda-ganda sertifikat begini Pak. Saya jual KSB sama Bapak. Yang mana Bapak beli KSB itu sebagai investasi atau apalah. Tentu Bapak nggak tinggal di situ. Iya. Karena Bapak kebutuhan Bapak terhadap rumah itu nggak urgent. Bapak punya tempat tinggal lain. Iya. Tentu kafling itu KSB itu kan Bapak diamin tuh. Bapak diamin bertahun-tahun. Ada orang yang masuk menempatin rumah itu. Karena dia sudah menempatin itu tanpa Bapak tahu. Dia lakukan pengurusan sertifikat. Bisa. Wow. Makanya pengawasannya ini seperti apa? Terhadap terbitnya sertifikat. Sebelum ke sertifikat itu ada yang namanya WTO, dia bayar. Data di BP Batam seperti apa? Gitu loh. Dia urus ke BPN memperbolehkan. Kemudian Bapak tahu dapat informasi dari tetangga atau dari yang lain, Pak itu kaflingnya kok ditempatin orang. Bapak datang dengan membawa data Bapak. Nah ketika Bapak datang membawa data Bapak,
Bapak urus lagi apa sertifikatnya di BPN mungkin seperti apa, atau selang berapa tahun lagi karena Bapak punya data benar diterbitkan lagi. Terbitkan lagi. Iya. Tumpang tindih nggak, Pak? Makanya di sini kadang-kadang kita bingung nih. Dalam satu produk bisa dua legalitas. Nah, ini yang kita pusing. Ini siapa yang salah di sini? Siapa yang main di sini? Makanya muncul kemudian permasalahan bahwa Bapak mungkin dengar sertifikat VTSL itu banyak dibatalkan. Iya, ini lagi Produk presiden, Pak, dibatalkan. Iya, Bayangkan, iya, Pak. Iya, makanya. Produk presiden bisa dibatalkan. Terus selama ini presiden kita ngomong sana ngomong sini itu sertifikat gratis, aman, semua. Ternyata nggak aman juga, Pak. Ini ada apa gitu loh. Kalau kita bilang kita nggak malu, bilang ini ada mafia, Pak. Dan ini bukan rahasia umum lagi. Ini udah terbuka gitu tuh. Ini yang kadang-kadang kita harus hati-hati gitu. Contoh kecil, Pak, kita dulu ada perkara klien kita. Secara data klien kita ini di BP Batam oke. Itu 2019 kita cek. Tapi ketika masuk ke perkara, ke persidangan, BP Batam nggak punya data lagi, Pak. Ganti orang, Pak, namanya, Pak. Wah. Ganti nama, Pak. Data valid kita punya, Pak. Ganti nama. Kita cek 2019 oke. Nah, data kita 2020 hilang, Pak, ditelan setan. Wah. Benar, Pak. Kita cek langsung dari sistemnya datanya. Kita foto langsung, Pak. Nama itu ada jelas. Dan sertifikat kita sudah keluar, Pak. Sudah dia pajak BPHTB udah kita bayarkan, Pak. Udah dibayarkan klien kita, Pak. Pajak PBB-nya sudah dibayarkan, Pak. Wow. Artinya apa? Negara sudah mendapatkan satu keuntungan dari masyarakat. Ya. Negara sudah mendapatkan pendapatan dari masyarakat. Tapi ketika ada yang menggugat, Pak, hal-hal seperti ini nggak menjadi pertimbangan, Pak. Nggak menjadi pertimbangan. Yang menggugat ini, yang bayar pajak apa yang negara nggak ada hadir, Pak, gitu loh. Nah, sehingga masyarakat bertanya-tanya, apa dengan membayar pajak saya nggak kuat? Apa dengan memiliki sertifikat saya tidak kuat? Kan begitu, Pak. Dan BPN dengan leluasanya menyatakan kami membatalkan sertifikat itu. Nah, ketika sertifikat dibatalkan, Pak, Bapak seorang lembaga pemerintah yang mana produk itu Bapak keluarkan, tapi kemudian Bapak batalkan, Bapak berarti nggak yakin dengan produk yang Bapak keluarkan sendiri. Kalau itu sudah terjadi, sekarang masyarakat mau mengadu ke siapa? Itu. Kan itu pertanyaan, Pak. Ketika masyarakat seperti itu dan pemerintah pun kan jadi rancu, Pak. Rumah Bapak pun besok bisa saya klaim. Iya. Yang dirugikan masyarakat yang baik-baik ya. Masyarakat yang menjalankan aturan hukum. Iya. Masyarakat yang menjalankan prosedur-prosedur hukum. Justru dia yang tidak dilindungi oleh hukum. Siapa lagi mengadu? Siapa mau mengadu? Sertifikat kan sudah ada, seenaknya pula orang yang memangku jabatan. Pajak sudah dibayarkan, BPHTB nggak sedikit, Pak. PBB sudah dibayarkan. Jadi itu mafia di dalam lah ya. Kalau kita bilang bisa jadi seperti itu, Pak. wow. Ada apa kan begitu? Ini yang kita coba. Ini banyak kawan-kawan juga itu sekarang yang lagi perkaranya memang rata-rata pegang kayak itu. Batam lagi hot. Nah, Batam lagi hot. Ya. Terbaru saya lihat ada dengar 40 sertifikat dibatalkan. Ya, Pak Intersakti itu. Dari Nongsa. Ya. Itu lagi hot. Jakarta juga lagi bersih-bersih, Pak. Kementerian, Pak. Kementerian Agraria. Kita dukung, kita sepakat itu gitu loh. Kita dukung gitu. Cuman terhadap korban yang sudah jatuh ini macam mana nih, dibiarkan apa diperbaiki kan gitu, Pak. Berarti kalau kayak gitu kejadian kepastian hukum buat masyarakat ini nggak ada. Kalau untuk kepemilikan hak guna ini ya. Tumpul ke atas tajam ke bawah, tumpul ke atas tajam ke bawah, Pak. Oh iya. Kemana lagi masyarakat ngadu kalau soal kayak gini? Tuhan yang Maha Kuasa, Pak. Rajin berdoa. Semoga diberikan ketabahan. Wow, ini aku baru tahu masalah begini. Data kita ada, Pak.
Data kita ada. Yang nggak habis pikir kita itu 2009 data kita lengkap, WTO kita bayar pajak, bayar 2020 udah nggak ada. Sertifikat terbit. Nama itu nama klien kita di data BP Batam. Berani ya mengubah gitu? Itu yang terjadi, Pak. Makanya terjadi tumpang tindih. Iya. Kan gitu. Apa di daerah selain Batam ini terjadi begitu? Oh, itu saya nggak tahu, Pak. Khusus di Batam ya, kita tahu ya. Di Batam kita lihat seperti itu yang terjadi, Pak. Jadi berarti ini sangat merepotkan di kalangan pengusaha, kalangan masyarakat, semua masyarakat Pak ya, karena begini. Benar, Pak. Apalagi keberadaan KSB sekarang. Kita harus tahu dan kita harus cermat. KSB ini peruntukannya untuk apa? Diperuntukkan untuk siapa? Harus tahu. Yang terjadi sekarang KSB ini malah jual beli, Pak, bisnis. Kebetulan saya salah satu kuasa hukum dari pengembang, developer. Hal-hal kayak gini kan kita kan sangat mempertanyakan pemerintah, Pak. Iya. Pemerintah selalu mengatakan mari kita gandeng investor, mari kita undang investor. Ketika investor datang, ada kerikil-kerikil permasalahan seperti ini, kok nggak diselesaikan? Ngeri loh KSB, Pak. Yang ngerinya lagi, Pak, KSB itu kadang-kadang ini banyak juga pemain-pemain di KSB ini, Pak. Selalu mengambil lahan atau lokasi itu yang selalu tumpang tinggi dengan lahan-lahan investor. Tumpang tindih, Pak. Selalu kita lihat aturannya, kita bicara kalau kita, Pak, kalau klien kita misalnya untuk membangun itu, legalitas itu harus lengkap dulu, Pak. Perizinan harus lengkap dulu. Mulai dari izin faktur WTO, pengalokasian lahannya, WTO-nya kita sudah bayar, gambar PL-nya, SPJ-nya sampai terbit fatwanya. Belum lagi izin-izin lingkungannya seperti Katenville-nya, apanya sebenarnya, baru bisa kita kelola itu barang. Baru bisa kita bangun itu barang. Sekarang saya mau tanya, pemerintah udah cek belum di KSB ini? Nah, itu dia menjadi masalahnya. Tapi bisa bangun, Pak. Bangunan permanen. Dulu masalah belakang gitu. Iya. Ini semua ada seperti terstruktur. Yang memang betul-betul memang yang sudah terstruktur, terorganisir. Hal-hal seperti ini yang membuat banyak pengusaha-pengusaha atau investor jadi pusing. Gitu. Jadi karena ini sebenarnya urusan yang sangat urgent ini. Urgent, Pak. Nggak bisa terjadi tumpah darah jadinya. Wah, iya. Lebih parah lagi bahwa pembangunan di Batam akan stagnan. Ya, Berhenti karena apa? Permasalahan lahan yang tidak kunjung selesai. Investor pun tak mau lagi datang. Tidak ada kepastian hukum di Batam. Bagaimana dengan kami? Selama ini permasalahan kita kan kepastian hukum, Pak. Iya. Kepastian hukum apa yang diberikan kepada kami selaku investor, kan gitu, Pak. Teriak-teriak klien kita pun kan seperti itu. Kami berusaha untuk melakukan sesuai dengan prosedur aturan undang-undang yang berlaku. Tapi ketika kami lakukan itu, apa kepastian hukum kami? justru kami yang jadi korban. Klien bilang gitu semua, Pak. Justru klien kita yang jadi korban. Itu kadang-kadang yang menjadi dilematis gitu. Itu kadang-kadang yang menjadi permasalahan yang sampai sekarang bahkan mungkin sudah banyak terjadi di wilayah Batam. Sedang berlangsung permasalahan seperti itu. Berarti gini lah. Kalau untuk KSB tadi ya, berarti pemerintah sebenarnya sudah tahu masalah ini kan? Pasti tahu, Pak, terbuka kok, Pak. Iya. Tapi apa tindakannya? Belum ada, Pak. Belum ada tindakan apa-apa yang dilakukan. Sampai saat ini kita melihat bahwa belum ada tindakan pemerintah yang bisa membuat klien-klien kita ini secara nyaman dan aman untuk membangun. Belum ada tindakan atau karena nggak berani ya? Pemerintah masa nggak berani, Pak? Tahu mafia yang lebih kuat. Masa pemerintah kalah sama preman, Pak? Nggak mungkin lah, Pak. Seharusnya ya. Pemerintah punya elemen-elemen yang kuat, Pak. Seharusnya. Tapi kan realnya Kadang-kadang gini juga, Pak. Saya ada dapat informasi di lapangan begini. Ketika kami berhadapan dengan
pihak-pihak yang mengklaim bahwa lahan-lahan klien yang udah dialokasikan kepada klien kami ini, dia selalu mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan tuh udah legal. Tapi ketika kita meminta legalitasnya tidak pernah ditunjukkan. Yang mereka lakukan adalah mereka selalu menjual-jual nama. Bahwa ini atas restu dari si A. Ini restu dari si B. Ini izin dari si A, si B, si C, si D dan lain-lain. Nggak main-main Pak. Nama yang dijual itu Pak, pucuk-pucuk pimpinan semua Pak, pejabat-pejabat tinggi Pak. Atas hal itu kita percaya enggak gitu loh. Enggak, kita nggak percaya gitu. Itu hanya jual-jual nama. Tapi kepercayaan klien kita ini supaya lebih kuat dan lebih yakin, tolong pemerintah tindak. Hadir, ya kan? Hadir. Tunjukkan bahwa nggak betul loh mereka itu jual-jual nama tuh. Tapi kan nyatanya nggak ada kan? Sampai sekarang. Tutup mata kan? Sampai sekarang. Padahal nama-nama beliau yang dipanggil kan? Yang dipakai di lapangan tuh nama beliau. Sampai sekarang belum ada Pak. Pertanyaan kenapa? Itu dia Pak. Kita mau suzon dosa Pak. Bagaimana cara pemerintah menentang itu? Hadir di tengah-tengah permasalahan ini gitu loh. Tunjukkan bahwa lu salah. Kamu tuh bawa nama aja, jangan bawa nama gitu loh. Itu pidana loh. Pencemaran nama baik bisa. Mencatut. Dua Pak yang dibawa Pak, nama pribadi sama jabatan Pak. Yang paling bahaya kan udah jabatan Pak. Kalau yang Jakarta sana dengar Pak, KPK apa nggak langsung zoom? Ada apa? Kan gitu Pak. Cuman kan kita nggak mau ke situ Pak. Maksudnya dengan apa yang disampaikan ke kita itu jual namanya, kita percaya nggak percaya sama sekali. Karena kita tahu dia itu salah. Dan tidak ada satu orang pejabat pun yang bisa membacking-nya atau membackup yang salah. Karena semua jelas ada aturan hukum. Tapi bagaimana itu lebih meyakinkan kita? Tolong dong pemerintah hadir. Tapi sampai saat ini tidak. Belum. Padahal sangat sudah keruh. Kita nggak mau Pak membuat situasi ini jadi tidak kondusif. Janganlah. Kita nggak, bukan. Klien juga pengen melakukan usahanya dengan tenang. Tanpa adanya permasalahan apapun. Itu kita pahami gitu loh. Tapi tolong hadir, tegas gitu loh Pak. Itu masalah KSB sekarang Pak. Oh jangan tanya Pak. Di berapa titik banyak Batam ya? Banyak Pak. Banyak sekali Pak. Hampir daerah Batam semua. Setiap daerah hampir ada Pak. Sekupang, Kabil, Nongsa, Batu Besar. Besar Pak. Kalau cuma satu titik bisa lah tutup mata. Ini hampir semua Batam. Semua titik Pak. Sudah teriak. Iya. Catut-catut nama. Berani. Tapi jual-jual nama. Tapi itu pemerintah pasti udah tahu lah namanya dicatat. Tapi kenapa nggak mau hadir? Itu pertanyaan yang. Itu dia Pak. Kalau kita Pak ada yang jual-jual nama kita Pak dengan hal-hal yang tidak baik Pak. LP. Iya. Kan gitu Pak. Itu kerugian buat diri kita. Ya kalau gini. Kalau menurut pendapat saya ya. Kenapa setiap orang dicatut namanya atau pemerintahan dicatut namanya dia tidak mau hadir untuk menyelesaikan? Karena memang betul ada sesuatu dan kedua memang istilahnya ya memang betul dia atau kalau mau dibilang cari aman nggak akan aman ini kalau nggak hadir atau memang betul. Nah itu dia, makanya kita selalu berharap ke pemerintah bahwa jangan paksa masyarakat untuk berpikir seperti itu Pak. Karena masyarakat selama ini menilai nggak kayak gitu. Gitu loh. Enggak hadir kan. Apa karena masalah waktu atau mungkin karena kadang-kadang gini juga Pak. Saya mikir gini. Pucuk pimpinan kadang-kadang juga belum mendengar apa permasalahan di akar rumput di tengah-tengah masyarakat. Bisa jadi seperti itu, meskipun sebenarnya dia harusnya peka. Beliau ini punya ajudan, punya pembisik, punya staff ini yang mungkin pokoknya ABS lah, asal bos senang. Aman Pak, pokoknya di bawah itu aman. Sehingga pimpinan-pimpinan ini mungkin merasa di bawah aman. Kan begitu. Kapan mereka tahu? Mungkin sampai yang di bawah ini bergejolak sampai puncaknya. Baru mereka tahu. Cuman kan yang kita harapkan Pak, jangan sampai itu terjadi Pak. Sama-sama rugi. Kadang-kadang klien kita pun ngomong ke kita Pak. Kadang kita bingung juga, malu juga Pak. Klien tanya, macam mana sih hukum di negara kita ini?
kita sudah lakukan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan prosedur. Nggak menjadi satu jalan keluar. Ini sudah terjadi, menurut pandangan Bapak ini sudah terjadi berapa lama sih? Udah lama Pak, udah lama. Hal-hal kayak ini udah lama terjadi. Sudah terjadi sangat lama. Apalagi satu yang paling penting Pak, BP Batam itu udah keluarkan moratorium KSB itu sejak 2017an. Artinya tidak ada lagi pengalokasian KSB. Tapi kenapa sekarang tuh masih ada KSB yang dialokasikan, yang dijual belikan? 2017 BP Batam udah keluarkan moratorium Pak. Sudah menghentikan ya? Menghentikan Pak, menghentikan. Udah 4 tahun berjalan ya? Iya, tapi sekarang itu yang terjadi apa? Terjadi pemetaan terhadap KSB. Itu yang terjadi. Makanya kita kadang-kadang, saya berharap juga begini Pak, mungkin melalui podcast ini atau apa, mungkin pemerintah bisa peka, bisa mendengar gitu loh. Ayolah, entah ajak diskusi atau lah buat satu pertemuan lah, buat satu diskusi terbuka lah, untuk menampung permasalahan apa nih yang ada di bawah gitu loh Pak. Buat satu, nggak usah kita mencari solusi gitu Pak. Kita mau cari, bukan kita mau bilang datang ribut tunjuk hidung lu salah, enggak, kita nggak kayak gitu. Bukan tujuan kita, bukan seperti, apalagi kita Pak, praktisi hukum ini Pak. Kita kan sebenarnya kalau kita nanganin perkara Pak, nanganin klien kan bukan mau bilang dikit-dikit daftar gugatan, bilang you salah, I benar, ayo kita main ke pengadilan, kan nggak gitu Pak. Mediasi dulu. Bicara baik-baik. Selesai nggak sampai ke pintu pengadilan kan enak Pak. Kan gitu Pak. Iya. Kan prinsip kita dari dulu juga kita kan selalu diajarkan seperti itu. Tidak ada yang lebih indah daripada sebuah perdamaian. Betul. Makanya yang namanya kasus perceraian tidak ada pisah baik-baik Pak. Iya. Kalau dia baik-baik nggak mungkin pisah. Betul. Benar. Iya. Gitu loh. Itu yang kita coba minta dari pemerintah. Ayo bukakan diskusi terbuka. Saya pikir kalau untuk media-media selama ini di Batam udah cukup gencar Pak dalam hal pemberitaan Pak. Iya. Tidak ada alasan nggak tahu Pak. Tidak ada alasan mengatakan tidak ada masalah. Udah cukup gencar. Diskusi terbuka. Undang nih pelaku-pelaku usaha nih. Iya. Di sektor pembangunan, di sektor, undang pelaku-pelaku sektor pengusaha industri apa semua segala macam. Gitu. Udah sempat disuratin nggak ya? Banyak Pak surat kita. Udah banyak surat. Banyak surat Pak. Itu belum ada tanggapan. Belum ada realistisnya. Mau sampai kapan ya? Nggak tahu juga Pak. Sampai muncak nih. Nggak tahu Pak. Sementara kalau kita nggak bangun Pak, didesak lahan. Klien kita kalau nggak bangun Pak, kalau klien kita nggak bangun, keluar datang surat cinta Pak, mau ditarik itu barang. Lahan tidur kan? Lahan tidur. Jadi sudah salah. Nah, itu dia Pak. Mau dibangun masih ribut. Tidak dibangun 10 tahun, lahan tidur ditarik lagi. Makanya. Ya, masyarakat yang sangat dirugikan. Jadi, oke, melalui podcast ini bisa Bapak mewakili masyarakat atau mewakili pengusaha, apa yang Bapak inginkan kepada pemerintah? Saya berharap kalau sebenarnya masyarakat Pak, masyarakat termasuk pelaku usaha sih berharap sih, ayolah pemerintah hadir dalam setiap permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah pelaku usaha ini Pak. Berikan satu solusi, berikan satu jalan keluar. Pelaku usaha ini harus seperti apa nih? Masyarakat ini harus seperti apa nih? Ayo terbuka gitu loh Pak. Jangan selalu dalam arti tanda kutip selalu menghindar gitu Pak. Jangan menghindar lah. Ayo kita sama-sama kita kita nih bareng-bareng nih mau bangun Batam gitu Pak. Kita sama-sama mau bangun Batam. Jadi sama-sama juga kita harus cari solusi, jalan keluar bagaimana supaya permasalahan ini, benturan-benturan ini tidak terjadi. Masalah juga nggak terjadi. Saya kemarin lihat ada pemberitaan Pak Wali itu sampai berangkat ke Arab Pak untuk cari investor, meyakinkan investor supaya hadir di Batam ini, investasi di Batam ini. Kejauhan Pak ke Arab Pak. Yang sini dulu diberesin Pak. Internalnya kita dulu Pak beresin Pak. Rumahnya aja belum beres. Nggak mungkin kita ngundang tamu rumah masih berantakan Pak. Berantakan.
Kan malu kita, Pak. Gimana aku mengundang Bapak jadi podcast saya kalau mic saya belum siap? Belum siap. Kamera saya belum siap. Bapak lagi mandi, saya udah datang kan. AC saya mati. Apa enggak gerah Bapak? Benar. Kan itu yang terjadi, Pak, sekarang. Kita di sini ini masih ada masalah gitu. Kita beresin dulu deh. Kalau rumah udah rapi, udah bening, lantai udah kinclong, kita undang deh tamu. Gimana, lu betah nggak tinggal di sini? Lu mau nggak di sini? Lu mau nggak ngontrak rumah saya? Mau nyewa nggak di sini? Lihat tuh lantainya udah bening. Jangan masih berantakan, udah dicari yang mau ngontrak, Pak, yang mau nyewa. Nggak ada yang mau, Pak. Betul. Itu kan nanti kan bisa menjadi kayak bumerang buat kita, Pak. Dan kita di masyarakat ini kan nggak mau kayak gitu, Pak. Kita bagaimana supaya kita ini benar-benar siap, dan kalau nggak bisa menyamai Singapura, minimal beda-bedanya udah tipis lah, Pak. Secara geografis kita nggak jauh beda sama mereka, sama. Iya, betul-betul. Gitu. Tinggal kan produk hukum sama kualitas hukumnya, Pak. Aturan main, aturan hukumnya yang kita berbeda sama mereka. Ketegasan kita terhadap hukum. Iya, kepastian hukum kita yang kadang-kadang berbeda sama mereka, Pak. Iya, betul. Itu sih permasalahan di situ. Betul. Itulah sekali lagi kita minta supaya pemerintah hadir. Pemerintah adalah orang tua kita. Iya. Jadi mana ketika anak-anaknya bertengkar, tolong hadir. Iya. Untuk mendamaikan, untuk cari solusi yang terbaik, ya kan? Bukan dibiarkan anak-anaknya cari solusi sendiri yang mengakibatkan kerugian. Iya. Kan dia sendiri yang rugi anaknya. Iya, sehingga liar semua. Iya, kan liar. Anaknya kan rugi sendiri. Betul. Ada yang mati lah, ada yang nggak makan lah, ada yang kabur lah, tak kemana kan anaknya. Betul. Bisa-bisa rumahnya jadi berantakan. Iya. Karena anaknya sudah tidak bisa diatur. Benar. Karena dia tidak mau hadir. Benar. Itu ilustrasi yang tepat ya. Iya. Pemerintah itu adalah orang tua kita. Orang tua yang harus hadir. Yang hadir ketika anaknya semua bermasalah. Betul. Oke, Pak Revan Simanjuntak, terima kasih buat pandangan-pandangan hukumnya ini, bisa mencerdaskan mungkin buat para penonton kita yang tentang WTO tadi. Banyak pertanyaan tentang WTO, kenapa bayar WTO, kalau udah habis WTO apa yang terjadi, dan tentang permasalahan KSB. Semoga ini didengarkan pemerintah, agar pemerintah hadir di tengah-tengah masalah ini. Ini bukan masalah yang dianggap istilahnya kecil, tapi ini sudah mungkin menasional. Iya. Ya. Jangan sampai akarnya menjadi kuat dulu. Kalau akarnya menjadi kuat agak susah nanti untuk diberantas. Dan sakit ini. Perlu tenaga ekstra. Butuh tenaga ekstra, biaya ekstra, waktu ekstra. Selagi ini belum berakar kuat, ya mohonlah pemerintah untuk hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Dan selamat juga atas diri Pak Revan menjadi ketua bidang keanggotaan. Ini memang siap. Memang luar biasa nih, Pak. Makanya nanti butuh dukungan juga dari kawan-kawan. Kita akan dukung setiap visi misi Bapak, walaupun Bapak sebagai ketua di keanggotaan, ya Bapak juga punya anggota yang harus mendukung 100%. Kita akan dukung visi misi Bapak untuk memajukan ini, kan demi kepentingan kita juga semua. Betul. Kita mau masyarakat tahu peradik kita yang memang yang terbaik. Oke, Pak, siap. Terima kasih buat kehadirannya. Sehat selalu, sama-sama. Sukses selalu. Kirim salam buat keluarga. Sukses buat podcastnya juga. Siap. Luar biasa nih. Luar biasa ya. Luar biasa. Nggak terpikirkan ya. Nggak terpikirkan. Benar, nggak terpikirkan. Kita biasa lihat podcast di YouTube yang lainnya kan. Kapan? Ternyata ya. Terrealisasi. Tapi saya sudah capek mengundang Bapak. Enggak lah, ya. Bapak orang. Saya juga sebenarnya sudah capek mencari waktu untuk bisa hadir sini. Luar biasa. Iya. Oke, Pak Revan, terima kasih. Sehat selalu, Pak ya. Siap. Oke, sukses selalu. Siap. Oke, thank you. Oke, thank you.